semuanya, ketemu lagi sama aku Meliana Nandari Martika dengan NPM 2213023008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Saksikan terus ya. Dadah. Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa atau audiens itu dapat mengerti mengenai materi senyawa hidrokarbon dan dapat menuliskan pengertian isomer dengan benar, kemudian dapat membuat struktur isomer dan juga dapat membedakan senyawa hidrokarbon. Apakah kalian tahu senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang paling banyak dalam komponen-komponen penyusun minyak bumi yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Senyawa hidrokarbon mengandung unsur hidrogen dan karbon. Banyak sekali penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, seperti tabung gas, bensin, lilin, aspal, dan lain-lain. Dan semuanya itu sangat bermanfaat. Tetapi, di balik banyaknya senyawa hidrokarbon, ternyata di samping itu banyak sekali permasalahan lingkungan yang terjadi. Kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan ini timbul? Kenapa banyak sekali senyawa hidrokarbon di alam ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Permasalahan lingkungan yang timbul dari banyaknya senyawa hidrokarbon terutama berkaitan dengan penggunaannya sebagai bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pembakaran senyawa-senyawa hidrokarbon ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, senyawa hidrokarbon yang tidak terbakar sempurna menghasilkan polutan lain seperti monosakarida, senyawa organik volatil, dan partikel halus yang mencemari udara, menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan. Pencemaran air dan tanah juga sering terjadi akibat tumpahan minyak atau bocoran gas alam, merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Keisomeran pada alkana. Nah, keisomeran pada alkana tergolong keisomeran struktur, yaitu cara atom-atom saling berikatan. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan kerangka atau rantai induk atau perbedaan posisi cabang-cabangnya. Perhatikan kembali keisomeran pada butana dan pentana yang telah disebutkan. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin banyak pula kemungkinan isomernya. Pertambahan jumlah isomer tidak ada aturannya. Selain itu, juga perlu disebutkan bahwa tidaklah berarti semua kemungkinan isomer itu eksis atau ada pada kenyataannya. Sebagai contoh, ada 18 kemungkinan isomer dari C8H18, tetapi tidak berarti ada 18 senyawa dengan rumus molekul C8H18. Nah, untuk struktur dari butana dalam bentuk 3 dimensi itu seperti ini. Seperti berikut, ini adalah gambar adalah struktur 3 dimensi dari butana. Berikut adalah struktur dari 3-metil
Berikut adalah struktur dari 3-metil pentana yang masih termasuk ke dalam keisomeran pada alkana. Dan di sini kita akan melihat struktur 3 dimensi dari 3-metil pentana, yaitu sebagai berikut. 3-metil pentana untuk struktur 3 dimensinya seperti ini. Keisomeran pada alkena. Keisomeran pada alkena dapat berupa keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai keisomeran struktur. Keisomeran struktur pada alkena dapat terjadi karena perbedaan posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan kerangka atom karbon. Keisomeran mulai ditemukan pada butena yang mempunyai 3 isomer struktur seperti pada gambar berikut. Antara 1 butena dan 2 butena berada dalam posisi ikatan rangkap. Sedangkan antara 1 butena dan 2 metil propena berada dalam hal kerangka atom karbon. Untuk struktur 3 dimensi dari 1 butena, 2 butena, dan 2 metil propena yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini adalah gambar dari struktur 3 dimensi 1 butena, 2 butena, dan 2 metil propena. Kita bisa menggerak-gerakkan sesuai dengan yang kita inginkan. Pakai apa tadi? Tinggal. Pembahasan mengenai keisomeran pada alkena yang kedua yaitu keisomeran geometri. Keisomeran geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Contohnya adalah keisomeran pada 2 butena. Dikenal 2 jenis butena yaitu cis 2 butena dan trans 2 butena. Keduanya mempunyai struktur yang sama, tetapi berbeda konfigurasi atau orientasi gugus-gugus dalam ruang. Pada cis 2 butena, kedua gugus metil terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Sebaliknya pada trans 2 butena, kedua gugus metil tersebut berseberangan. Keisomeran geometri terjadi karena kekakuan ikatan rangkap. Atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berputar satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, posisi gugus-gugus yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap tidak dapat berubah tanpa memutuskan ikatan. Jika gugus sejenis itu terletak pada sisi yang sama dari ikatan rangkap disebut berbentuk cis. Sebaliknya, jika gugus yang sama terletak berseberangan disebut trans. Perhatikan kedua bentuk isomer 2 butena di tampilan layar. Perlu disebutkan bahwa tidak semua senyawa yang berikatan karbon rangkap mempunyai keisomeran geometri. Kedua atom karbon yang berikatan rangkap tersebut masing-masing harus mengikat 2 gugus yang berbeda, sehingga jika gugus-gugus yang terikat pada 1 atom karbon dipertukarkan tempatnya,
Nah, berikut adalah gambar dari struktur cis 2-butena dan trans 2-butena, yang dimana kita akan melihat struktur dari cis 2-butena dan trans 2-butena dalam 3 dimensi. Nah, berikut adalah penampakan dari cis 2-butena dan trans 2-butena dalam 3 dimensi seperti ini. Materi selanjutnya yaitu keisomeran pada alkuna. Keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran posisi. Pada alkuna tidak terdapat keisomeran geometri. Keisomeran mulai terdapat pada butuna yang mempunyai 2 isomer. Nah, berikut adalah struktur dari 1 butuna dan 2 butuna, yang dimana kita di sini dapat melihat struktur 3 dimensi dari 1 butuna dan 2 butuna, yaitu sebagai berikut. Nah, seperti ini adalah penampakan dari struktur 3 dimensi 1 butuna dan 2 butuna. Satu butuna dan 2 butuna. Nah, gimana mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan? Apakah dapat dimengerti? Jika dapat dimengerti, maka di sini saya akan memberikan latihan soal untuk dapat dikerjakan bisa pada kolom komentar ataupun hanya untuk latihan saja untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Nanti akan saya paparkan pada kolom komentar. Oke, pada pembahasan kita kali ini, pada video pembelajaran kita dapat menyimpulkan bahwa isomer pada senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi berbeda dalam struktur atau tata letak atom-atomnya. Nah, isomer ini terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Nah, isomer struktur itu dapat terjadi karena perbedaan dalam suasana rantai karbon atau posisi gugus fungsi yang dapat berupa isomer rantai, di mana rantai karbonnya berada atau lurus atau bercabang. Nah, kemudian isomer posisi yang melibatkan perbedaan posisi ikatan rangkap atau gugus fungsi, dan juga pada isomer gugus fungsi yang dimana isomer gugus fungsi ini senyawa yang memiliki gugus fungsi yang berbeda meskipun rumus molekulnya itu sama. Sementara itu, isomer geometri terjadi karena perbedaan tata ruang dari atom-atom dalam molekul. Geometri ini sering dijumpai pada alkena yang memiliki ikatan rangkap 2, di mana terdapat 2 bentuk utama, yaitu isomer cis dan isomer trans. Pada isomer cis, substituen pada atom karbon yang terlibat dalam ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama, sedangkan pada isomer trans, substituennya berada pada sisi yang berlawanan. Kemudian kehadiran isomer pada senyawa hidrokarbon mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia senyawa tersebut, seperti titik didih, titik leleh, dan kereaktifan kimia. Misalnya, isomer bercabang cenderung memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan rantai lurus karena gaya antar molekul yang lebih rendah. Nah, baik, sekian video pembelajaran kita pada materi isomer senyawa hidrokarbon. Jangan lupa like, comment, and subscribe.